Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam minal ilmi wal hikam ala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Sahabatku, sahabat dakwah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Semoga puasa kita, ibadah tarawih kita, tadarus kita, sodakoh kita, senyum kita Allah balas dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dakwah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Hari ini Al-Fakir izin menyampaikan satu pesan hikmah dari serial film dan serial buku, judulnya Ada Surga di Rumahmu, karangan Habib Ahmad Al-Habsyi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Kata Allah, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan berbuat baiklah terhadap orang tua kita, ayah bunda kita. Sahabatku, sahabat dakwah yang dicintai Allah, paling tidak ada 5 atau 4 pesan yang sangat-sangat dahsyat. Yang pertama, singkat saja, ada satu adegan yang pertama. Di saat itu Ramadan, malam-malam dengan 2 sahabatnya, dia pergi nonton film. Di mana? Nonton di warungnya Pak Kumis. Ketika Abuya, ustadznya datang, tidak ada. Mana Ramadan? Tidak ada di asramanya. Keesokan harinya, ketika lagi di kelas, disidanglah Ramadan. Ramadan, kemana semalam kamu tidak ada di asrama? Maka Ramadan bilang, wahai ustadz, saya malam nonton ceramah di warung Pak Kumis. Kamu bohong. Sampai 3 kali dibilang kamu bohong. Dipukullah tangannya Ramadan dengan penggaris dari kayu. Singkat cerita, akhirnya Ustadz Atar dan Ramadan ke warung Pak Kumis dan 2 temannya. Pak Kumis, apa betul ini anak malam Jumat kesini nonton TV? Apa jawabannya Pak Kumis? Betul Ustadz, bukan cuma malam Jumat, tapi hampir setiap malam dia datang ke sini. Tapi Ustadz, maaf loh, dia kemari nonton ceramah Ustadz terkenal di televisi. Di saat itu Abuya, Ustadz Atar menangis terseduh-seduh dan melihat Ramadan dan memberikan penggarisnya. Ya Ramadan, nih pegang penggarisnya. Pukul tangan Abuya nak, pukul. Jangan sampai Allah yang memukul Abuya di neraka nak, pukul tangan Abuya. Maka Ramadan ketika ingin memukul tangan Abuyanya, Ramadan mencium tangan Abuyanya, mencium tangan Ustadz Atar. Sahabatku yang dicintai Allah, pesan hikmahnya adalah dalam kitab Ta'limut Ta'lim di pasal keempat, faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, pasal di dalam menghormati ilmu dan ahli ilmu. Orang tidak akan mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang dia miliki, kecuali dia menghormati ilmu dan ahli ilmu. Siapa dia? Yaitu guru-guru kita. Orang mendapatkan penghormatan, tidaklah orang mendapatkan kebahagiaan kecuali dengan penghormatan, dan tidaklah orang mendapatkan kehinaan kecuali dengan meninggalkan namanya penghormatan. Sahabatku yang dicintai Allah, kesimpulannya adalah ayo ikutin guru-guru kita. Yang baik kita ikutin, yang buruk jangan kita lakukan. Karena kata Rasul, tidak ada taat kepada manusia dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir, sallu ala nabi. Sahabatku, sahabat dakwah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah. Adegan yang kedua. Satu kisah ketika Ramadan mendapatkan tawaran film action di Jakarta. Ternyata diundur loh 3 hari,
Akhirnya Ramadan dan dua temannya tidur di masjid. Jadi marbot, ngerapihin masjid, jadi imam, ngajar ngaji. Karena orang pesantren pasti akan bisa ngaji dan imam. Singkat cerita, ketika malam-malam dia menelpon abuyanya. Assalamualaikum abuya. Ngobrol dia dengan abuyanya. Akhirnya, bagaimana kabar Umi? Umi sehat nak. Tapi bayangkan sahabatku, bayangkan seorang ibu rela berbohong demi anaknya. Padahal ibunya sedang jatuh sakit di rumahnya, sedang tidur dan sedang batuk-batuk. Sahabatku yang dicintai Allah, ketika sedang itu maka Ramadan selesai dan dia pun tertidur. Saat tidurnya dia bermimpi bahwa ibundanya jatuh sakit. Ibundanya jatuh sakit, dirawat di rumah sakit. Malam itu Ramadan langsung bangun dan dia tak sadar melihat anak kecil yang sedang menangis di dalam masjid, memohon kepada Allah dengan tangisan yang sangat-sangat dahsyat. Maka ketika sudah keluar, anak itu ditanyalah, "Wahai anak muda, kenapa kamu menangis nak? Kenapa?" Jawabannya membuat kita tertampar saudaraku. Kak, bisa nggak sih Allah menghidupkan orang yang sudah meninggal? Bisa nggak kak Allah menghidupkan ayah bunda saya? Kenapa nak? Saya janji kak, kalau orang tua saya hidup, saya akan berbuat baik kepadanya. Saya akan memberikan yang terbaik untuk ayah ibunda saya. Kak, di situ Ramadan menangis. Dia teringat ibundanya yang lagi sakit di rumahnya di Palembang. Sahabatku yang dicintai Allah, pesan yang kedua, hormati, sayangi orang tua kita dalam keadaan sehat ataupun sakit, hidup ataupun mati. Sudah meninggal, maka cara bakti kita adalah dengan mengirimkan doa kepada orang tua kita setiap selesai ibadah sholat kita. Kalau bisa kita memberikan sembako, memberikan semen untuk masjid atas nama orang tua kita. Insya Allah menjadi amalan jariah buat orang tua kita. Insya Allah. Sahabat takwa yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, singkat padat. Pesan yang ketiga, ada adegan di mana Ramadan dan orang tuanya datang ke rumahnya Kirana. Kirana ini adalah orang yang sangat kaya. Bapaknya baik, tapi ibunya jangan dikata menghina orang-orang miskin, merendahkan orang-orang miskin. Satu ketika ibundanya Ramadan muntah di rumahnya Kirana. Bayangin orang kaya kalau tumpah air atau muntah itu lebay, apa nih kotor. Kenapa kau undang orang miskin? Seperti itulah bahasanya. Maka Ramadan membantu ibundanya. Dengan sakit-sakitan dia rela datang ke undangan daripada acara Kirana tersebut. Singkat cerita, dibawalah ibundanya Ramadan ke rumah sakit dengan tangis yang sangat-sangat dahsyat. Sahabatku yang dicintai Allah, pesan yang ketiga adalah jangan pernah kita merasa malu terhadap orang tua kita. Betul? Ingatlah, orang yang tua sudah pernah merasakan muda. Tapi maaf, orang muda belum tentu akan merasakan di hari tua. Hari ini kita bisa diurus oleh orang tua kita. Kita dididik oleh orang tua kita. Kita membuat orang tua kita bahagia. Tapi akan ada masa pas kita tua nanti, kita yang mengurusi orang tua kita. Sekarang kita disuapin orang kita, kalau udah tua kita yang menyuapin orang tua kita. Sekarang kita dibersihkan kotorannya kalau lagi BAB atau buang air kecil. Tapi akan ada masa ketika orang tua kita sudah sepuh, maka kita yang gantian memperhatikan mereka. Sahabat dakwah yang dicintai Allah, yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah ketika Ramadan sudah sukses, dia di TV menampilkan hasil dari undangan ceramah dia di stasiun televisi. Pesan singkat, ketika ada kisah seorang temannya yang sangat kaya, punya perusahaan ada banyak anak buahnya. Ketika lagi rapat, ada telepon berdering,
kring kring, maka telepon yang tidak diangkat sampai 2 kali tidak diangkat. Dengan terpaksa dia mengangkat telepon itu dan dia jawab, sebentar, masih rapat, nanti saya telepon lagi, gampang. Akhirnya pas ditaruh telepon itu, telepon tuh berbunyi dan berbunyi berkali-kali hingga Ramadan mengangkatnya. Dengan terpaksa dia membaca, ternyata itu adalah uminya yang nelpon, ibundanya yang nelpon dia, rekan kerjanya. Singkat cerita, selang beberapa hari, maka temannya ini menangis ketika nelpon Ramadan. Ramadan, ya, ibu saya meninggal dunia beberapa hari. Allahu Akbar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabatku yang dicintai Allah, sabda Rasul yang artinya Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling dicintai Allah? Maka yang utama yang dicintai adalah yang pertama, sholat tepat waktu. Yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Terkadang kita sahabatku yang dicintai Allah,